Untuk gaji 13 dan THR, kami sudah mengusulkan kepada Bapak Presiden yang nanti akan diputuskan di dalam sidang kabinet. Penghitungannya adalah untuk para ASN TNI Polri yang terutama kelompok yang pelaksana golongan 1, 2, dan 3, terutama untuk ASN TNI Polri, THR dalam hal ini sudah disediakan. Rezeki nomplok buat PNS di tahun 2021. Gaji bakal naik mulai Mei. Kementerian atau lembaga negara di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Negara atau BKN saat ini berencana menyusun dan merombak komponen gaji pegawai negeri sipil atau PNS dan aparatur sipil negara, termasuk TNI dan Polri. Penghasilan PNS ke depan yang sebelumnya terdiri dari banyak komponen disederhanakan menjadi terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Sementara untuk formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Kemudian, rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian BKN Haryono Dwi Putranto mengatakan, pihaknya tengah mempercepat perumusan kebijakan sebagai bagian dari proses gaji PNS. Salah satunya dengan melakukan reformasi sistem pangkat dan penghasilan, termasuk di dalamnya gaji dan tunjangan serta fasilitas PNS. Apakah tahun ini berlaku? Ini masih dalam pembahasan sambil menunggu persyaratan terpenuhi. Terlebih sekarang pemerintah fokus kepada penanganan COVID-19. Aturan baru gaji PNS, kata Haryono, akan berlaku bila semua instansi sudah melakukan 3 hal sesuai amanat peraturan pemerintah manajemen PNS. Ketiga hal itu, pertama adalah seluruh instansi sudah melakukan penyusunan analisa jabatan sesuai perkembangan yang ada pada saat ini. Kedua, semua instansi sudah selesai melakukan evaluasi jabatan sehingga untuk semua jabatan yang ada di instansi itu harus punya kelas jabatan. Ketiga, anggaran sudah disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Haryono mengatakan secara substansial sistem penggajian PNS yang awal mulanya berbasis pangkat, golongan ruang, dan masa kerja menuju ke sistem berbasis harga jabatan atau job price didasarkan pada nilai jabatan atau SUPEL. Adapun nilai jabatan diperoleh dari hasil jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat. Sementara itu, PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama BKN, Paryono menjelaskan, proses perumusan kebijakan tentang gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS merujuk pada amanat pasal 79 dan 80 UU ASN hanya terdiri dari komponen gaji dan tunjangan. Formula gaji PNS yang baru akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab dan risiko pekerjaan. Implementasi formula gaji PNS ini nantinya dilakukan secara bertahap. Sementara formula tunjangan PNS meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Rumusan tunjangan kinerja didasarkan pada capaian kinerja masing-masing PNS. Sedangkan rumusan tunjangan kemahalan didasarkan pada indeks harga yang berlaku di daerah masing-masing. Secara substansial, sistem penggajian berbasis harga jabatan berdasarkan pada nilai jabatan, di mana nilai jabatan diperoleh dari hasil evaluasi jabatan yang menghasilkan kelas jabatan atau tingkatan jabatan yang selanjutnya disebut dengan pangkat, kata dia.
Pariono mengatakan pengaturan tentang pangkat PNS saat ini masih terkait dengan PP nomor 7 tahun 1977 sebagaimana telah diubah dalam PP nomor 15 tahun 2019 tentang gaji PNS. Begitu pula dengan regulasi yang mengatur tentang gaji PNS 2021 memiliki keterkaitan erat dengan regulasi-regulasi lainnya seperti jaminan pensiun PNS, jaminan atau tabungan hari tua PNS, dan jaminan kesehatan. Terima kasih. Membuat gembira ya untuk para pensiunan. Uang pensiunan PNS bakal naik hingga 20 juta. Apakah benar? Liputan6.com, Jakarta. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB tengah merancang aturan mengenai kesejahteraan aparatur sipil negara atau PNS beserta para pensiunannya. Nantinya bakal ada penambahan uang yang diterima para pensiunan PNS. Jumlahnya akan lebih besar dari sebelumnya lantaran yang diterima bukan sekedar gaji pokok saja. Bahkan isunya bisa mencapai 20 juta rupiah. Pembayaran uang pensiunan PNS nantinya akan memakai skema pulih undit, di mana sumber pembiayaannya berasal dari iuran antara pemerintah dan PNS bersangkutan. Namun begitu, staf ahli Menteri Keuangan bidang pengeluaran negara Kementerian Keuangan, Kunta Wibawa mengatakan, proses pembayaran uang pensiunan PNS masih menggunakan skema Pay as you go atau pembayaran yang berasal dari APBN. Sekarang masih Pay as you go, belum ke situ atau pulih-undit. Sekarang masih definite benefit, belum definite contribution, jelas Kunta. Fakta terbaru THR PNS cair Mei. Berikut besaran dan tanggalnya. Wow, ini ada kemungkinan cair lebih cepat ya untuk THR PNS dan pensiunan mungkin. Jakarta, pemerintah memastikan akan mencairkan THR PNS pada tahun ini. Meskipun saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung. Sedikit bocoran, THR PNS tahun ini akan full alias tidak dipotong seperti tahun lalu. Pemerintah pun saat ini sedang melakukan pembahasan terkait pencairan THR PNS. Salah satunya adalah mengenai skema yang akan digunakan, apakah mengikuti skema tahun lalu atau sebelum COVID-19. Ada sejumlah fakta menarik dari pemberian THR PNS pada tahun ini. Berikut Okezon merangkumnya pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021. 1. Masih dalam pembahasan. Kementerian Keuangan masih dalam pembahasan untuk mekanisme pencairan THR PNS, termasuk juga waktu dari pencairan THR untuk pegawai pemerintah ini.